Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2541, berhadapan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Keesokan harinya, Minos sudah menyadari pendekatan Sender ke Supreme level 115, sehingga dia tidak menerima tawaran Jade Chainsaw. Ini sudah merupakan kemenangan kecil baginya. Menurut Minos, bahkan jika pria itu tidak menerima tawarannya, Tiolos harus berpikir dua kali sebelum bertindak melawannya. Bagaimanapun, dia telah menjelaskan bahwa dia tahu tentang kepentingan musuh, yang berarti bahwa berurusan dengannya tidak akan mudah. Itu saja jauh lebih baik daripada situasi di mana Tiolos akan menerima usulan musuh sebelum mengetahui tentang alternatif Minos dan konsekuensi menerima salah satu dari dua usulan tersebut. Begitu Fajar menyingsing, dia meninggalkan markas dan kembali ke permukaan Examire untuk menemui pria itu secara langsung sebelum dia mendapatkan jawaban pasti dari Tiolos. Tiolos tidak akan bodoh jika bertindak sebelum mengonfirmasi pembayaran kepada salah satu dari kedua belah pihak, jadi Minos tidak takut pria itu akan bertindak melawannya. Saat Minos berjalan menuju tempat Tiolos menginap, para pemimpin Jade Chainsaw gemetar karena khawatir di markas mereka. Di Pulau Terapung yang merupakan markas Armans. Di suatu tempat di area dalam serikat, 4 penguasa berpangkat tinggi kini berkumpul bersama, khawatir tentang posisi Tiolos dan apa yang mungkin ditawarkan Minos. Bagaimana Minos bisa tahu tentang upaya kita menggunakan Tiolos untuk melawannya? Tanya seorang pria. Seorang penguasa level 112 menyarankan hal yang jelas, kami mengetahui tentang Tiolos dari pihak ketiga. Minos mungkin telah mengetahui hal yang sama dan menemukan cara mudah untuk menghadapi kami. Tapi itu kejahatan serius, dia kepala balai penegakan hukum. Beranikah dia menggunakan anggota serikat luar untuk melawan kita? Salah satu orang yang berkumpul bertanya, kemunafikannya tampak tak terlihat olehnya. Kita bisa menggunakannya untuk melawannya jika Tiolos memutuskan untuk melawan kita. Usul pemimpin faksi itu akan berbahaya, bos. Bagaimana jika ada atasan yang bertanya bagaimana kita tahu itu? Minos adalah pengawas balai penegakan hukum. Sebelum dia melakukan tuduhan seperti itu, dia bisa saja menyeret kita bersamanya. Itu kekhawatiran yang wajar. Bukti yang mereka miliki tentang kemungkinan kesepakatan Minos dengan Tiolos untuk bertindak melawan mereka sama dengan bukti yang dimiliki Minos tentang mereka yang mencoba melakukan hal yang sama. Jika Minos jatuh, dia mungkin tidak akan jatuh sendirian. Itu benar. Mungkin itu bukan ide yang bagus. Jadi apa yang kita lakukan? Kita berada di persimpangan takdir. Tiolos harus memihak kita dan kita menang, atau kita mungkin akan dibantai oleh musuh. Gerutu orang yang paling pesimis di antara mereka, merasa takdir tidak berpihak pada mereka. Karena mereka telah menggunakan hampir semua kartu mereka dan memahami kemampuan Minos saat ini, kelompok ini tahu bahwa mereka tidak akan dapat melenyapkan Minos tanpa Supremes. Bahkan jika Tiolos tidak membantu musuh mereka melawan mereka, pengawas balai penegakan hukum pasti dapat mengalahkan mereka sendiri dalam waktu dekat. Semoga saja dia memilih kita. Kalau tidak, kita mati saja. Sementara itu, Tiolos berjalan melalui jalan-jalan pusat Examire, memikirkan keputusan yang harus diambilnya. Dia telah menghabiskan 14 jam terakhir untuk memikirkannya dan telah sampai pada beberapa kesimpulan. Minos akan membayarnya lebih banyak jika dia bertindak. Namun, misi Jade Chainsaw akan lebih mudah, karena hanya ada satu target. Minos pasti akan meninggalkan sesuatu yang berharga saat dia jatuh, tetapi itu tidak menjamin keuntungan yang besar bagi seorang Supreme. Melawan Jade Chainsaw, setiap pembunuhan akan lebih mudah, tetapi dia mungkin harus menghabiskan waktu lama di Examire. Keuntungannya adalah dia dapat mengumpulkan sumber daya dari alien yang dia bunuh, seperti yang dapat dia lakukan terhadap Minos. Minos pastilah orang yang paling berhati-hati. Jadi kemungkinan besar dari semua target potensial Tiolos, dialah yang dapat menimbulkan masalah terbesar bagi pria itu dan paling sedikit kembali setelah dia mati. Di tengah banyaknya keraguan dalam benak penduduk asli Zokaro ini, ia tiba-tiba melihat seorang pemuda berlevel 105, berambut coklat dengan beberapa helai rambut putih bercampur coklat. Berdiri di hadapannya, melihat simbol Armans di dahi manusia itu, Tiolos hanya membutuhkan 4 detik untuk mengidentifikasi orang tersebut. Minos tua, kurasa, katanya sambil tersenyum, memperhatikan artefak yang memberikan Minos kemampuan yang melampaui kemampuan normalnya. Ini artefak yang disebutkan orang itu. Sebuah benda yang sangat kuat untuk para penguasa. Tapi itu tidak akan membantuku seperti halnya membantu seorang penguasa. Senior Tiolos, senang sekali bertemu dengan tokoh terkemuka seperti Anda. Bolehkah kita bicara sebentar? Minos mengangguk ke arah area hijau Examire, tempat pria itu akan mengambil keputusan. Tentu saja, pria itu setuju, penasaran dengan apa yang direncanakan Minos. Meskipun dia belum memutuskan dan belum menandatangani perjanjian, Tiolos tahu dia bisa menangkap Minos dan bernegosiasi dengan orang-orang Jade Chainsaw nanti.
Jika manusia ini ada di sana untuk berbicara dengannya, mempertaruhkan dirinya seperti itu. Dia pasti punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Setelah berjalan ke daerah yang tidak terlalu ramai di kota itu, Minos berkata kepada Tiolos, "Senior, aku punya beberapa kesempatan di depanku yang sayangnya tidak akan pernah didapatkan oleh Jade Chainsaws. Selain menjadi peramal, aku punya potensi yang jauh lebih besar daripada mereka. Meskipun mereka hanya menawarkanmu sumber daya, aku siap membantumu untuk kesepakatan yang lebih dalam, aliansi jangka panjang." "Aliansi? Kau tahu aku bukan bagian dari kekuatan manapun, kan? Tujuanku adalah menjauh dari Okia dan mencapai Uzira. Kita tidak akan punya banyak kesempatan untuk saling membantu setelah perjanjian ini." "Uzira, benua yang diduga milik Supremes?" Minos tertarik. "Bisakah senior memberitahu saya lebih banyak tentangnya? Saya juga tertarik pada Uzira. Uzira mungkin hanya legenda, namun tempat ini merupakan tempat tertua di Zokaro. Di masa lalu, ketika Zokaro tidak dapat diakses oleh peradaban lain, kekuatan Uzira menguasai dunia. Untuk membela diri, mereka menciptakan fenomena dahsyat di lautan dunia, sehingga menyulitkan siapapun yang bukan penduduk asli Uzira untuk memasuki rumah leluhur mereka. Sejak saat itu, Uzira telah menjadi wilayah misterius bagi mereka yang berasal dari Okia. Bahkan para Supremes yang lebih kuat dariku akan merasa kesulitan untuk pergi ke Uzira, tetapi kesulitan-kesulitan inilah yang membuktikan nilai dari benua leluhur. Jika ada makhluk yang cukup kuat untuk memanipulasi planet ini dengan cara ini, maka mereka lebih kuat dari para pemimpin Okia. Mencapai alam atas akan lebih mudah bagi seseorang yang dapat mencapai Uzira. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2542, Keputusan Tertinggi. "Senior Tiolos, mengapa kita tidak menantang Uzira bersama? Dengan menggabungkan kemampuan clairvoyance dan potensiku, kita bisa bertahan hidup dalam perjalanan ini bersama dan menjelajahi tanah leluhur Zokaro." Minos menyarankan, sambil menatap serius ke arah Supreme di sampingnya, suaranya tegas dan percaya diri. Minos tidak pernah berpikir untuk pergi ke Uzira. Semua yang ia butuhkan ada di Okia. Setidaknya begitulah yang terjadi sekarang. Namun, dengan bantuan pria ini dan sisi penjelajah Minos, ia lebih dari sekadar ingin pergi ke Uzira. Perjalanan itu pasti luar biasa. Lagi pula, Tiolos tidak langsung pergi. Dia hanya mempersiapkan diri untuk masa depan. Tiolos menyadari bahwa Minos tidak bercanda dan berhenti, menatap pemuda kecil itu dengan rasa ingin tahu. "Kau tahu, ini bahkan bisa membunuhku. Tapi apakah kau mau ikut denganku? Senior, perjalanan ini tidak akan terjadi hari ini. Anda mungkin akan mempersiapkan diri selama beberapa dekade. Itu sudah cukup untuk mempersiapkan saya. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang melindungi saya. Jika saya tidak dapat melindungi diri saya sendiri, biarkan saya mati. Sementara itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat perjalanan Anda semudah mungkin." Minos menunjukkan salah satu tangannya kepada lelaki itu, mengisyaratkan ia harus menjabat tangannya untuk mengonfirmasi persetujuan mereka. Selama sesaat, Tiolos menatap Minos seakan-akan ia melihat salah satu dari para dewa terdahulu yang telah menentang laut yang ganas dan pergi menemui Uzira sebelum dirinya, yang telah mendorongnya pada kecenderungannya saat ini. Tatapan itu, penduduk asli itu ragu sejenak, menyadari keunikan Minos. Minos tidak ada di sana hanya untuk mengamankan hidupnya. Dia ada di sana untuk memikirkan masa depan, untuk melihat bahaya yang jauh lebih besar daripada Tiolos dan berkata, "Persetan, aku akan melakukannya." "Katakanlah aku setuju. Apa jaminanmu bahwa kau akan membantuku, bukannya menghalangiku? Meski kau sangat mengesankan, kau hanyalah seorang penguasa. Hanya dalam 100 tahun, aku bermaksud untuk menantang laut yang beringas. Apakah kau bisa menemaniku? Kau akan berada di level berapa dalam 100 tahun? Dalam 100 tahun, saya akan berada di atas level 110, senior." Tiolos menyipitkan matanya, merasa sulit untuk mempercayainya. "Itu akan mengesankan. Tetap saja, aku tidak tahu apakah, pada level 110, aku akan mampu mencuri kekuatan target yang lebih kuat dariku dan menaikkan kultivasiku ke level 113 untuk sementara. Aku lupa detail itu." Tiolos menempelkan salah satu cakarnya ke wajahnya, tidak bisa diam saat menggaruk dirinya sendiri. Saat itu dia akan menjadi sekitar 10 kali lebih kuat dari sekarang. Aku akan menjadi Supreme level 116 paling tinggi. Dia akan memiliki parasit yang kuat untuk dikorbankan, dan dia mungkin bisa menggunakan pengorbanan Arman sekali untuk mencapai level yang bahkan lebih tinggi dariku. Memikirkannya, Tiolos tidak dapat menahan diri untuk melihat keuntungan melanjutkan kesepakatan dengan Minos. "Senior, kamu akan tetap mendapatkan semua bayaran yang aku janjikan sebelumnya, dan kamu tidak perlu melakukan misi apapun untukku kecuali misi yang dibicarakan oleh orangku kepadamu. Sementara itu, aku akan siap membantumu selama 100 tahun ke depan. Aku tidak akan selalu ada di sini, tetapi sebagian besar waktu, ya."
Baiklah, Tiolos menjabat tangan Minos dan tidak memikirkannya lagi. Dia tidak meragukan apa yang bisa dicapai seorang peramal, dan meskipun kecepatan kultivasi yang disebutkan Minos mengesankan, itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Tiolos berpikir bahwa meskipun Minos gagal, dia mungkin sudah menjadi penguasa level 109. Yang masih akan memberinya bantuan dari seorang peramal yang mungkin untuk sementara waktu berada di level 112. Itu saja sudah sangat berarti dan akan menyelamatkannya dari banyak bahaya dalam perjalanan menuju Uzira. Minos tersenyum saat mencapai kesepakatan ini, dengan cepat melepaskan tangan Tiolos sebelum menasihati pria itu. Kalau begitu, orangku akan menandatangani perjanjian denganmu nanti, mewakiliku. Lakukan apa yang dia sarankan. Tinggalkan kota ini agar musuhmu mengira kau sudah menyerah pada masalah ini. Apakah itu akan berhasil sekarang setelah kau datang kepadaku? Minos tertawa sambil melihat sekeliling. Saya seorang peramal, senior. Anak buah saya telah menetralkan semua pengamat musuh yang seharusnya melihat kita di sini hari ini. Namun, saya pun punya batas, jadi sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Oh, jadi begitulah. Tiolos menyadari bahwa beberapa pengamatnya, yang telah mengikutinya sejak malam sebelumnya, kini tak sadarkan diri di gedung-gedung di dekatnya. Aku berharap bisa bertemu denganmu setelah semua ini berakhir. Semoga berhasil dalam kultivasimu dan kompetisi di dalam guild, gumam Tiolos sambil melihat Minos pergi, lalu pergi juga, siap mengikuti saran sekutu barunya. Setelah pertemuan terakhir, Minos kembali ke Serikat, bergerak secara rahasia, sebisa mungkin menghindari untuk meninggalkan tanda bagi musuh-musuhnya agar menyadari kedatangannya ke Tiolos. Yakin bahwa semuanya telah dilakukan secara rahasia, Minos kembali ke kegiatan sehari-harinya di Serikat, mengesampingkan masalah itu untuk menangani masalah-masalah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ia akan menerima konfirmasi dari pengirim mengenai perjanjian dengan Tiolos. Yang meyakinkannya bahwa orang itu akan meninggalkan kota itu sore itu juga dan akan menunggu jawaban dari mereka sebelum berhadapan dengan musuh-musuhnya dalam waktu dekat. Untuk saat ini, Minos dan fraksinya hanya akan menunggu. Ia tidak berniat meninggalkan guild dalam waktu dekat, sementara musuh-musuhnya tidak sering pergi, meskipun mereka semua memiliki tanggung jawab di luar guild. Hampir dapat dipastikan bahwa setelah beberapa bulan atau tahun, semua anggota inti Jade Censos akan meninggalkan markas setidaknya sekali. Jadi Minos tidak ingin terlalu memikirkannya, hanya meninggalkan kelompoknya untuk mengawasi musuh dan memberitahu Tiolos tentang targetnya yang bergerak ketika saatnya tiba. Sementara itu, pada hari yang sama, Jade Censos akan menemukan bahwa Tiolos telah meninggalkan Examire tanpa menghubungi mereka, suatu tanda bahwa dia tidak akan bekerja dengan mereka. Merasa cemas akan pentingnya kepergian pria itu, yang pada dasarnya menempatkan mereka dalam pandangan yang buruk bahkan jika dia tidak menentang mereka. Faksi tersebut sudah bergerak untuk mencegah hal terburuk yang mereka pikir bisa terjadi. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2543, memecahkan masalah. 3 tahun lagi telah berlalu dalam sekejap mata, setelah banyak masalah yang disebabkan oleh gergaji mesin giok. Minos dan orang-orangnya mengalami 3 tahun yang hebat setelah Tiolos meninggalkan Examire. Tentu saja, lelaki itu belum pergi jauh. Atas rekomendasi Minos dan Senda, Supreme level 115 pindah ke wilayah hutan beberapa puluh kilometer dari Examire, tempat ia akan menunggu perintah dari kontraktornya selama berbulan-bulan. Seperti yang diduga Minos, setelah Tiolos meninggalkan kota, inti dari Jade Censos memperlambat pergerakan mereka keluar dari markas besar Serikat. Saat itu, Minos tidak tahu apakah mereka takut padanya atau apakah mereka takut Tiolos telah membuat semacam kesepakatan dengannya. Apapun itu, pimpinan kelompok musuh akan dikurung di markas Armans selama lebih dari setahun. Tahun itu merupakan tahun yang tenang bagi Minos dan fraksinya. Dengan meningkatnya rasa takut yang dimiliki para anggota Jade Censos terhadapnya, fraksi tersebut akhirnya berhenti menghalangi kemajuan Minos dan keluarganya. Namun, Minos tidak tinggal diam. Masih khawatir dengan upaya anggota keluarganya untuk menjadi anggota internal Serikat, ia terus bekerja perlahan-lahan di dalam Serikat, mengikuti rencananya sebelumnya. Sampai Ebi menjadi perwira menengah, prajurit elitnya tidak lulus ujian untuk menjadi perwira junior. Karena itu, tahun pertama ini menjadi tahun yang tenang bagi seluruh kelompok. Para anggota tim terus mengumpulkan poin prestasi, memperkuat fondasi spiritual mereka, dan terus meningkatkan pengaruh mereka di dalam Serikat. Sementara itu, yang mengejutkan sebagian orang, tetapi tidak bagi Minos, Kendrick dan Grisdy mulai berkencan. Pada saat ini, target pertama Minos dari 11 orang, anggota tingkat tinggi Jade Censos, pindah dari markas. Kematiannya dikonfirmasi beberapa minggu setelah kepergiannya, dan kelompok musuh kehilangan sekutu level 113 yang kuat. Setelah kejadian itu, Minos dan rekan-rekannya mendapat masalah saat mereka meninggalkan markas untuk menjalankan misi eksternal. Jadi Censos segera menyalahkan mereka saat orang kedua yang memegang komando fraksi juga tewas setelah meninggalkan markas untuk menjalankan misi.
Sayangnya bagi faksi tersebut, sudah terlambat untuk menggunakan penguasa melawan Minos dan orang-orangnya. Tanpa dukungan dari para jenderal serikat, dan menggunakan tentara bayaran yang tidak dapat menggunakan pengorbanan parasit flash drain, sebagian besar serangan faksi dalam upaya terakhir mereka gagal total. Dalam kejadian langka, mereka berhasil melakukan lebih dari sekadar musnah, tetapi bahkan ketika mereka menghadirkan tantangan, rekan-rekan Minos dapat mengatasi yang terburuk. Dengan demikian, hampir 3 tahun setelah perjalanan cepat Tiolos melalui Examire, pemimpin Jade Censos terpaksa meninggalkan markas untuk misi wajib. Tepat 12 hari setelah kepergiannya, dia dilaporkan tewas di utara, tempat dia dikirim untuk menangani masalah perang yang dialami Armans dan organisasi wilayah tengah lainnya melawan koalisi Firestone Mines. Dengan kematian ini, daftar nama yang diterima Tiolos akhirnya lengkap. Petik 1. Dengan berakhirnya target ini, misi saya selesai. Saya telah mengindahkan saran kelompok Anda dan memulai perjalanan untuk memaksimalkan sumber daya yang telah saya peroleh. Sebentar lagi, saya akan mengasingkan diri. Rencana saya adalah mendedikasikan 30 tahun ke depan untuk berkultivasi di gua, jadi jangan kaget jika Anda tidak menerima komunikasi apapun dari saya selama beberapa dekade. Saya akan mencoba menghubungi Anda setelah periode tersebut setelah saya menyelesaikan masalah saya dan dapat memastikan bahwa saya tidak dikejar. Mudah-mudahan, saat itu, saya akan memiliki kabar positif tentang bagaimana keadaan Anda. Dari teman dan sekutu Anda, T. Minos selesai membaca surat dari Tiolos. Yang tidak ragu untuk pergi ke Examire setelah membunuh pemimpin Jade Censos, mengetahui bahwa tindakannya selama 2 tahun terakhir akan menyebabkan tindakan oleh para penyelidik serikat. Dia bukan orang bodoh. Armans tidak menjadi salah satu entitas terkuat di Okia dan bertahan selama ribuan tahun dengan bersikap ceroboh terhadap kehidupan para anggotanya. Tidak diragukan lagi, setiap tindakannya selama 2 tahun pertumpahan darah ini akan diperiksa dengan saksama. Sudah bersiap untuk yang terburuk. Dia pergi jauh untuk bersembunyi dan menghabiskan waktu tanpa memperlihatkan dirinya pada dunia. Bersemangat untuk berkultivasi dan hanya keluar dari persembunyian ketika dia telah selesai memproses banyak sumber daya yang akan segera dikonsumsinya. Minos tidak meragukan kemampuan seorang Supreme level 115 untuk bersembunyi. Ketika dia selesai membaca surat dari pria di bar Examire, dia menghancurkan perkamen yang menguning itu dengan menciptakan lubang cacing mikro. Dengan senyum di wajahnya, Minos, kepalanya ditutupi tudung hitam, berjalan terus, meninggalkan pembayaran untuk minuman yang telah dipesannya beberapa saat sebelumnya, sebelum kembali ke guild. Akhirnya aku bisa mempersiapkan perjalananku ke dunia Serapim. Temanku, aku akan memastikan Abby menjadi perwira menengah dan yang lainnya menjalankan misi pertama mereka sebagai perwira muda. Begitu aku yakin mereka bisa tetap stabil selama aku tidak ada, aku akan melanjutkan rencana kita. Tato sayap di salah satu tangan Minos terasa hangat, tetapi pecahan jiwa Serafim itu tidak mengatakan apapun padanya. Kembali ke Pulau Terapung Armans, Minos segera berada di Balai Penegakan Hukum di pusat kota, setelah mengirim salah satu anak buahnya untuk menyampaikan berita tersebut kepada kelompoknya. Mulai hari ini, setiap orang di grup harus fokus mengikuti ujian promosi dan naik pangkat di guild. Abby memasuki kantor Minos dan mendapati dirinya berhadapan langsung dengan suaminya yang tersenyum. Tanpa harus bertanya apa yang memotivasinya untuk memanggilnya ke tempat ini, dia mengerti. Jadi, waktunya akhirnya tiba. Ya, kamu harus mengikuti ujian promosi untuk menjadi perwira menengah. Kendrick akan mengikuti ujian perwira muda segera setelahnya. Ruth dan 2 rekan faksi kita yang lain mungkin juga akan segera menjadi perwira menengah, yang akan memberi tempat bagi Gloria, Lily, dan Holly. Jika semuanya berjalan lancar, kalian semua akan mendapat posisi baru paling lama dalam setahun, kata Minos sambil merasakan istrinya duduk di pangkuannya. Itu juga berarti sudah waktunya bagimu untuk pergi. Dia menyesali bagian itu. Aku hanya akan pergi selama 20 tahun, paling lama 30 tahun. Saat kau tidak menduganya, aku akan kembali. Ia tersenyum padanya. Setelah perjalanan ini, ia bisa tinggal bersama keluarganya sampai ia menjadi Supreme. Baru setelah itu ia harus khawatir akan pergi lagi. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2544, promosi dan lebih banyak promosi. Dalam 3 tahun sejak perjanjian dengan Tiolos, Minos telah berbicara dengan keluarganya tentang rencananya untuk pergi ke Uzira bersama Tiolos. Jelas, dia tidak ingin melakukan perjalanan ini sendirian. Karena dalam 1 abad, seperti yang dijanjikan oleh Yang Maha Tinggi, mereka akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Minos telah merencanakan kepergiannya 100 tahun yang lalu, tetapi ia tidak mempertimbangkan bahwa ia akan meninggalkan keluarganya dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, Abby dan yang lainnya tidak melihat masalah dengan rencananya dan telah mempersiapkan masa depan seperti itu. Situasi mereka di guild sudah bagus, jadi dalam 100 tahun, akan lebih baik bagi mereka untuk memikirkan pertandingan seperti itu. Bukan hanya itu saja, sejauh pengetahuan Minos,
Beberapa tetua Armans mempunyai kepentingan terhadap Uzira, sehingga ia dapat membawa keluarganya ke benua purba untuk suatu misi, bukan sekadar perjalanan pribadi. Dengan demikian, beberapa bulan berikutnya di Serikat akan menjadi masa yang damai bagi Minos dan keluarganya, karena kelompok pertama anggota faksi tumbuh dalam kekuasaan dan kedudukan di dalam Serikat. 3 perwira muda level 107 yang telah pergi ke dunia spiritual bersama Minos telah naik ke level 108, dengan 2 di antaranya menjadi perwira menengah. Sementara itu, Ebi dipromosikan menjadi perwira menengah. Setelah itu, Minos mengangkatnya sebagai pengawas balai penegakan hukum. Begitu dia memulai tugasnya di aula. Kendrick menjadi perwira junior, orang pertama dari 7 orang yang dibawa Minos ke Serikat dari The Enchanted Realm yang belum dipromosikan menjadi Armans internal. Kendrick diikuti oleh Gloria dan Grisdy sebagai perwira junior, dan sekitar setahun setelah kematian pemimpin Jade Chainsaws, Lily dan Holly juga dipromosikan. Pada saat ini, Vico dan Charlie sudah menjadi perwira junior, dan keduanya berhasil naik 1 kali selama waktu ini, mencapai level 106. Lily dan Holly juga maju selama waktu ini, dengan yang termuda mencapai level 104 dan yang tertua level 105. Minos sudah mendekati puncak level 105, situasi yang mirip dengan Kendrick, dan ingin tetap berada di guild untuk membantu keluarganya menstabilkan posisi baru mereka hingga ia mencapai level 106. Sementara itu, jumlah faksi meroket. Di gua faksi kelompok Minos, arus orang yang datang dan pergi, atau sekadar berdiri di sana berlatih dan bermeditasi, menangani masalah faksi, lebih besar dari sebelumnya. Setidaknya 15 anggota fraksi selalu ada di sana sepanjang hari, dan jumlahnya berlipat ganda pada jam sibuk. Dengan jumlah keanggotaan saat ini sejumlah 102, faksi tersebut kini menjadi kelompok yang paling menonjol dalam Serikat, dengan harapan tinggi untuk masa mendatang. Dengan 67 anggota internal dan 35 anggota eksternal, fraksi saat ini memiliki 8 perwira senior, 22 perwira menengah, dan 37 perwira junior. Dengan para pembudidaya antara level 104 dan 114. Ini adalah faksi terkuat di luar Dewan Serikat. Selain jumlah tersebut, faksi tersebut saat ini juga memiliki 46 mayat tingkat 11 yang tinggi. Semuanya disimpan dalam guci-guci hitam yang menghiasi gua besar tempat sekelompok besar orang saat ini tengah berkultivasi. Red hendak meninggalkan tempat ini dan kembali ke area dalam Serikat, di mana dia harus mengurus beberapa urusan. Setelah naik ke level 110 dan menjadi perwira senior dalam beberapa bulan terakhir, Red sekarang menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam kelompok Minos. Berbeda dengan kedua raksasa dan Sandal yang kuat dalam kultivasi dan sudah menjadi perwira senior, Red adalah seorang ahli strategi, seseorang yang sulit digantikan dan lebih dari sekadar penjaga. Seperti ketiga orang yang merupakan yang terkuat di faksi tersebut, di bawah Minos tentu saja. Mengikuti jalan setapak antara gua dan bagian dalam Serikat, kenalan alien Minos segera berjalan menaiki tangga depan markas besar Balai Penegakan Hukum. Saat dia lewat, dia melihat Maximilian, yang baru saja naik ke level 109 dan sekarang menjadi perwira senior. Minos telah menepati janjinya dan membantu pria itu dengan promosinya sekitar 1,5 tahun yang lalu. Melihat Red dalam perjalanannya, Maximilian menyapa mantan atasan guildnya saat ia masih menjadi anggota eksternal. "Pak Polisi, apa kabar?" tanya Maximilian, ekspresinya tidak sebagus yang diharapkannya. Kenaikan jabatannya merupakan sesuatu yang telah diimpikannya selama puluhan tahun, tetapi begitu ia mendapatkannya, ia menyadari betapa besarnya masalah itu. Menjadi seorang anggota Serikat yang berpangkat tinggi seperti sekarang, di tengah konflik dengan kekuatan lain sekuat Armans bukanlah hal yang baik sama sekali. Dalam beberapa bulan terakhir, Maximilian telah dikirim dalam 3 misi perang. Dalam setiap misi ini, ia mempertaruhkan nyawanya, hanya memperoleh sedikit, dan kehilangan total 9 bulan waktunya. Sekarang dia tidak tahu apakah kemajuan hierarkisnya adalah yang terbaik. Red tersenyum pahit saat menatap Maximilian dengan mata tajam. Mengetahui bahwa Minos telah menempatkan manusia ini dalam posisi seperti itu untuk menghukumnya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Red, karena kelompok tersebut membutuhkan beberapa anggota yang memiliki posisi yang baik di dalam Serikat. Namun, Red tahu apa yang telah dialami Maximilian selama beberapa bulan tersebut. Untungnya, saya lebih kuat dan memiliki lebih banyak pengalaman di Zocaro. Aku baik-baik saja. Sebentar lagi aku akan pergi ke medan perang di Lonely Oasis. Kudengar kau baru saja ke sana. Bagaimana keadaan pasukan? Tanya Red. Ekspresi Maximilian berubah, kenangan akan pertempuran yang mematikan berkelebat di benaknya. Tidak terlalu baik, menurutku. Berhati-hatilah di luar sana, petugas. Aku pernah melihat penguasa berpangkat tinggi terbunuh seperti babi dalam pertempuran. Aku pantas mendapatkan bekas luka ini hari itu. Dia menunjuk luka kecil di pipi kirinya. Begitu ya? Terima kasih atas petunjuknya. Red melanjutkan langkahnya, ingin pergi ke kantor Minos.
Namun Maximilian bertanya kepadanya sebelum dia cukup jauh. Dan Minos, bagaimana keadaannya? Setelah terakhir kali berbicara dengan Minos lebih dari setahun yang lalu, Maximilian penasaran tentang langkah selanjutnya. Dia baik-baik saja. Sebentar lagi dia akan menyelesaikan rencana barunya. Pokoknya, kamu akan tahu kapan waktunya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2545, Kesempatan. Saat memasuki kantor Abby, Red bertemu dengan wanita berambut biru yang bekerja di tempat Minos. Dengan rencana untuk bepergian keluar serikat lagi selama beberapa tahun ke depan. Minos telah memberikan jabatannya kepada Abby, yang memungkinkannya untuk menstabilkan jabatannya sebelum kepergiannya. Sementara itu, ia telah menyelesaikan misi wajibnya lebih awal, sehingga ia tidak perlu khawatir tentang situasi yang sama yang akan dihadapinya saat kembali ke serikat. Selama 6 bulan terakhir, Minos mengasingkan diri di gua pribadi keluarganya, terus maju ke level 106. Sementara itu, Abby berada di posisinya, menjalankan tugas yang seharusnya menjadi tugasnya, masih cukup jauh dari kemajuannya ke tingkat berikutnya untuk mengkhawatirkan pengasingannya. Nyonya, saya akan pergi untuk menjalankan misi wajib di luar serikat. Saya di sini untuk menyampaikan surat izin tidak masuk kerja, kata Red sambil dengan hormat meletakkan sepucuk surat di meja Abby. Abby mengangguk padanya, lalu mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya tentang faksi dan misi yang akan dijalaninya, memberitahunya untuk berhati-hati dan menggunakan salah satu kristal pemanggilan jika perlu. Kristal pemanggilan adalah nama artefak yang diciptakan Kendrick yang jika dipenuhi dengan segel ilahi Minos, dapat digunakan untuk mengangkut mayat kelompok untuk sementara ke tempat-tempat di mana anggota faksi berada dalam bahaya. Kristal pemanggil bekerja dengan cara yang sederhana. Ketika pecah, kristal itu akan mengangkut mayat di salah satu peti mati hitam milik kelompok itu ke tempat yang bermasalah. Selama 10 menit, mayat-mayat itu dapat membantu rekan-rekan Minos di faksi, dan kemudian mereka akan diteleportasi kembali ke peti mati mereka di guild, jika mereka masih hidup, tentu saja. Red mengambil kristal pemanggilan, mengucapkan terima kasih kepada Abby, dan kemudian dengan hati-hati meletakkannya di tempat penyimpanan kamarnya. Dia tidak ingin menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia bersyukur atas kebaikan Abby. Kelompok itu hanya memiliki 50 kristal ini, dan dengan keberangkatan Minos ke dunia Serapim yang sudah dekat, mereka tidak akan dapat membuat lebih banyak artefak berharga ini untuk beberapa waktu. Red tahu betapa berharganya setiap kristal pemanggilan. Setelah memberi isyarat kepada Abby, dia pergi untuk melanjutkan rencananya bagi serikatnya sebelum pergi. Abby ditinggal sendirian sejenak hingga dia harus berhadapan dengan beberapa anggota alien di balai penegakan hukumnya. Namun di akhir giliran kerjanya, dia ditemui di kantornya oleh seorang jenderal yang mengantarnya ke area dewan, tempat panglima tertinggi ingin berbicara dengannya. Apakah kita akhirnya berhasil mendapatkan perhatiannya? Dia bertanya-tanya apakah memang begitu. Abby dapat membangkitkan kembali penguasa level 114 yang telah berkultivasi di Zokaroth setidaknya selama beberapa dekade, individu dengan fondasi spiritual yang kuat dan dalam. Namun, dia tidak akan memiliki kendali atas seseorang seperti itu. Oleh karena itu, bahkan setelah hampir 5 tahun terakhir faksi mereka berkembang, dia dan Minos masih belum berani menghidupkan kembali makhluk level 114 dari kematian. Mereka bisa menghadapi makhluk seperti itu dengan kekuatan Minos, tetapi tidak ada gunanya melenyapkan benda-benda pemanggilnya. Oleh karena itu, mereka menghindari menghidupkan kembali mayat-mayat ahli yang kuat seperti itu. Namun mereka sudah mulai membangkitkan penguasa level 113, yang menurut Abby cukup untuk menarik perhatian panglima tertinggi. Begitu memasuki kantor Supreme level 117, Abby menundukkan kepalanya dan memberi salam kepada ketua perwira serikat, dan dengan hormat menempatkan dirinya di hadapannya. Hanya ada komandan dan seorang jenderal di ruangan itu, pria itu langsung ke pokok permasalahan. Petugas Abby, petugas Minos memberitahu saya tentang kemampuan hebat Anda dan harapan Anda mengenai cairan hitam di mayat Anda. Saya penasaran kemana Anda akan pergi, jadi saya bersedia memberi Anda 50 ml cairan hitam untuk mempelajari kemana cairan itu akan membawa Anda. Abby membuka matanya dan mendengar apa yang telah ia tunggu selama 7 tahun dari pria ini. Namun, waktunya tidak tepat. Saya senang menguji hipotesis saya dan membantu serikat lebih banyak lagi, Komandan. Namun, ada masalah sekarang, katanya dengan nada tulus, menghindari untuk menatap Sang Supreme. Mata lelaki itu menyipit. Ada apa? Saya butuh suami saya untuk mendapatkan hasil terbaik dari uji cairan hitam. Eksperimen bisa. Tidak terduga, jadi kehadirannya di sisi saya selama eksperimen mungkin sangat penting. Namun, dia akan meninggalkan serikat dalam beberapa bulan ke depan untuk mengurus masalah yang mendesak. Dia menjelaskan, sedikit takut ini akan membahayakan rencana Minos, tetapi tidak mau berbohong kepada makhluk ini. Ini adalah seseorang yang tidak berani mereka lawan. Oh, kemana dia pergi kali ini? Apakah itu sebabnya dia melakukan misi wajib terlebih dahulu? Tanya komandan.
yang sudah menyadari pergerakan Minos, salah satu anggota serikatnya yang semakin diawasinya. Sang jenderal di sana juga baru pertama kali mendengar hal ini, jadi dia memperhatikan kata-kata Abby selanjutnya. Ya, Komandan, dia ingin menepati janji lama, sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Dia berharap bisa keluar dari serikat selama 20 tahun, paling lama 30 tahun. Aku tidak tahu persis kemana dia akan pergi. Dia tidak memberitahuku, tapi itu tidak akan lama lagi. Dia mengatakan yang sebenarnya, begitu ya, 2 atau 3 dekade tidaklah lama. Kurasa kita bisa menunggu, Komandan. Sang jenderal menoleh ke bosnya dan mengusulkan sesuatu yang lain. Minos dan Abby akan naik level 2 kali sementara itu. Itu akan menghasilkan eksperimen yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan terbuangnya cairan hitam itu, Komandan. Benar sekali. Sang komandan menyipitkan matanya dan membayangkan bagaimana keadaannya 30 tahun lagi, masa yang akan berlalu dalam sekejap mata. Baiklah, komunikasikan dengan suamimu. Suruh dia menyelesaikan misi ini dalam waktu yang kau tentukan. Saat dia kembali, dia harus fokus pada eksperimen dengan cairan hitam di sisimu. Untuk saat ini, petugas, fokuslah pada kultivasimu. Gunakan waktu yang kuberikan padamu untuk menjadi lebih kuat. Dengan kata-kata ini, Abby menerima izin komandan untuk meninggalkan Dewan Serikat dengan misi baru dalam pikirannya, kesempatan yang telah ia dan Minos tunggu-tunggu. Untungnya, mereka punya waktu untuk bersiap. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2546, saatnya pergi. Beberapa bulan kemudian, di gua keluarga Stuart, Minos tiba-tiba membuka matanya di lingkungan kebiruan ini, sekarang pada tingkat yang baru. Merasa kekuatannya stabil di level 106. Senyum muncul di wajah Minos, kulitnya bersinar dengan energi di sekelilingnya. Dengan mengepalkan tinjunya, batu-batu di sekitarnya bergetar pelan, auranya berada di level yang lebih tinggi daripada selama lebih dari 10 tahun, level baru yang harus dia capai. Akan tetapi, kemajuannya tidak hanya berarti lebih banyak kekuatan tetapi juga titik balik dalam perjalanannya. Sudah saatnya aku meninggalkan serikat. Ia menatap tato sayap di salah satu tangannya. Akhirnya mencapai titik ini setelah bertahun-tahun menjanjikan pecahan jiwa serap bahwa ia akan fokus menyelesaikan misinya. Maaf telah membuatmu menunggu begitu lama, kawan lama. Aku akan membereskan masalahku dengan serikat dan pergi dalam 1 atau 2 hari. Mari kita bicara saat aku sampai di bulan buatan. Jangan buang-buang energimu untukku sekarang. Minos berbicara kepada kehendak Serafim, merasakan keenam sayap tato di salah satu tangannya hangat, tetapi tidak lebih dari itu. Dengan itu, dia meninggalkan gua itu, melewati Lily dan Holly tanpa mengatakan lebih dari sekadar, halo, kepada kedua gadis itu. Dalam perjalanannya menuju serikat, Minos segera berada di aula catatan untuk mengambil izin pergi. Dia telah mempersiapkan diri untuk ini sejak lama, menyelesaikan misi dan mendapatkan poin prestasi. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menandatangani surat pengunduran dirinya yang tidak terbatas dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Setelah itu, tibalah waktunya untuk berangkat ke Ganawai Refuge, tempat ia dapat pergi ke bulan buatan. Jalan melewati bulan buatan masih belum pasti bagi Minos. Ia perlu berbicara dengan pecahan jiwa untuk mendapatkan petunjuk arah ke dunia Serafim. Dari percakapannya sebelumnya dengan sang Serafim, Minos tahu perjalanan antara bulan buatan dan tujuannya tidak jauh. Sebagian besar perjalanannya adalah ke dan dari Zokaro lalu ke dunia Serafim. Perjalanan luar angkasa itu sendiri, dengan mempertimbangkan perjalanan pulang pergi, diperkirakan akan memakan waktu antara 2 dan 4 tahun. Tergantung pada variabel perjalanan antara bulan buatan dan dunia Serafim. Setelah menyelesaikan masalahnya dengan serikat, Minos bertemu dengan kelompoknya, menyatukan seluruh 100 plus anggota faksi. Setelah memesan restoran utama di area luar karena anggota luar kelompok tersebut, Minos memberikan perintah terakhirnya kepada kelompok tersebut. Kata-katanya ditujukan untuk memperkuat keanggotaan kelompok, menarik anggota baru, dan meningkatkan pengaruh kelompok dalam serikat. Minos tidak ingin menjadi panglima tertinggi, tetapi ia ingin memiliki banyak kebebasan dan hak istimewa dalam organisasi di masa mendatang. Agar itu terjadi, kelompok tersebut harus terus berkembang selama ia tidak ada. Ketidakhadirannya tidak akan lama, tetapi antara 20 dan 30 tahun akan cukup bagi semua orang untuk sedikit berkembang dan bagi banyak hal untuk terjadi pada faksi dan serikat. Terjadi perang di tambang Firestone. Minos lebih peduli dengan konflik ini daripada urusan internal serikat. Karena itu, ia memperingatkan perwira seniornya untuk lebih berhati-hati. Minos menasihati Maximilian dan elemen lain dalam serikat agar berhati-hati sampai semua orang mulai makan dan merayakan. Meskipun ini adalah perpisahan sementara, ini juga merupakan awal dari perjalanan baru. Dengan beberapa perwira baru dan rencana untuk perluasan dan pertumbuhan faksi. Beberapa tahun ke depan akan sangat berbeda dari dekade terakhir. Saat para anggota faksi makan, tersenyum dan mengobrol, sebagian minum dan merokok.
Minos mendekati Charlie dan Vico di restoran yang telah dipesannya untuk kelompoknya. Jika kalian berdua mencapai level 107 selama perjalananku, jangan ragu untuk pergi ke dunia spiritual. Aku yakin kelompok itu akan cukup stabil saat itu agar kalian dapat menyelesaikan misi kalian, kata Minos, berharap dapat bertemu dengan kerabatnya. Vico mengangguk, menunjukkan bahwa dia akan melakukannya. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan yang telah ada di benaknya sejak kedatangannya di Zocaro. Minos, siapa yang akan ikut dengan kita? Setelah semua perjalanan kita, saya yakin bahwa hanya beberapa tahun telah berlalu bagi rekan-rekan kita di dunia spiritual. Tentunya bahkan belum satu dekade berlalu bagi mereka. Mungkin saja saat kita kembali, beberapa ahli kita masih akan berada pada level yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah keraguan yang juga dipikirkan Charlie berkali-kali. Jika mereka segera kembali, bukankah itu berarti mereka akan membantu membersihkan dunia spiritual dari beberapa ahli yang tertinggal? Minos memahami pertanyaan Vico karena dia sendiri telah memikirkannya. Beberapa dari mereka tetap tinggal hanya karena tidak ada tempat bagi mereka untuk menemani kita. Fokuslah untuk membawa orang-orang yang tidak akan dirindukan dan yang tidak ingin tinggal di dunia ini. Orang-orang seperti Maisie, Oswald, Sarah, dan Jared mungkin tidak akan memilih untuk tinggal, dan kepergian mereka tidak akan melemahkan kekuatanku di dunia spiritual. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian keluarganya mungkin memilih untuk tetap tinggal. Anda harus tinggal di sana setidaknya selama 2 tahun. Gunakan waktu ini untuk membantu menciptakan mekanisme keamanan, metode kultivasi, dan wilayah yang lebih kuat sehingga pasukan saya dan orang-orang Anda dapat menguat lebih cepat. Minos memberi Vico sebuah cincin spasial, sebuah benda yang berisi tubuh banyak penguasa tingkat rendah dan menengah. Tetapi juga beberapa artefak yang dapat digunakan di dunia spiritual dan tanah adaman. Orang-orangku di dunia spiritual akan tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang ada di sini. Itu akan membantu meningkatkan kualitas planet ini. Mata Vico menyipit saat dia merasakan apa yang ada di dalam benda itu, terkejut bahwa Minos begitu tertarik mengirimkan sesuatu ke dunia spiritual. Seseorang yang berada di posisinya pasti akan meninggalkan dunia lamanya dan hanya fokus pada apa yang ada di depannya. Namun, Minos tampaknya tidak tertarik untuk menyerahkan kerajaannya. Dengan cara tertentu, hal ini membuat Vico malu, yang telah sepenuhnya meninggalkan keadaan lamanya. Saya akan menyerahkannya kepada orang-orang Anda. Jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin dan membawa mereka yang ingin datang ke Zocaro. Dengan sumber daya yang Anda miliki, kami pasti akan mampu membiayai perjalanan setidaknya 20 penduduk asli planet kami. Minos mengangguk kepada mereka berdua, lalu kembali ke sisi istrinya. Malam ini, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam bersama mereka bertiga. Namun sebelum benar-benar meninggalkan guild, ia akan mampir ke satu tempat lagi untuk mengucapkan selamat tinggal. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2547, kembali ke jalan. Setelah meninggalkan keluarganya, Minos pergi ke tanah milik Segiel dan memperoleh akses ke area Dewan Serikat setelah Segiel memberinya izin untuk lewat. Dalam kesempatan langka, anggota serikat yang berpangkat rendah dapat memasuki area yang berpangkat lebih tinggi. Namun, ketika seorang jenderal seperti Segiel memberi perintah kepada perwira seperti Minos untuk mendatanginya, tidak seorang pun akan mempertanyakan perwira yang memasuki area dewan. Memasuki rumah mewah tempat Segiel tinggal sejak menjadi anggota dewan tingkat rendah. Minos tersenyum saat dia melepaskan jubahnya dan melihat wanita cantik berambut biru menatapnya dengan mata menyipit. Segiel sedang berbaring di sofa merah, lekuk tubuhnya yang indah terlihat oleh pakaiannya, belahan dadanya terlihat dari posisi Minos. Menatap wanita tingkat 114 ini, salah satu yang tercantuk di samping istri-istrinya, dia menjilati bibirnya saat mendekat tanpa basa-basi. Dia tersenyum ketika melihat ekspresi wajahnya, menggigit bibirnya pelan, tatapan lapar terlihat di matanya. Hubungan mereka telah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Minos memiliki wanita baru selain wanita-wanita yang telah ia kumpulkan di haremnya di dunia spiritual. Ketika pertama kali tiba di Zocaro, ia tidak menyangka akan tertarik pada wanita selain keluarganya. Namun setelah bertemu Segiel, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah pikiran. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di atas Segiel, matanya menatap tajam ke arah wanita itu, darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Kau benar-benar akan pergi? Tanyanya, suaranya lembut, tidak terlalu optimis dengan kepergian kekasihnya. Ya, aku harus mengurus sesuatu. Setelah itu, aku bisa menghabiskan waktu lama tanpa khawatir. Sampai aku berangkat ke Uzira, aku akan tetap di dekat sini, kata Minos sambil mengendus leher Segiel, merasakan aroma harumnya, yang mampu membuatnya sedikit gemetar, ingin mencicipinya. Saat Minos menghisap leher rampingnya, Segiel menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak dapat menahan diri dan mengencangkan pelukannya, ingin sekali merasakan sentuhannya.
Mereka akhirnya berciuman, lengan mereka saling merobek pakaian masing-masing, mulut mereka terkunci satu sama lain, setiap gerakan meningkatkan suhu tubuh mereka. Merasa tongkat Minos kaku seperti batu, Segiel bergerak, mengubah posisi mereka saat ia menjauhkan bibirnya dari bibir Minos. Karena ingin merasakan Minos mencium bibir bawahnya, ia memposisikan dirinya dengan wajah dekat ke pangkal paha Minos, memberinya pandangan istimewa ke arah bunganya. Melihat bunga merah muda Segiel meneteskan nektar saat ia perlahan mengusap lidahnya di selangkangannya, semakin dekat ke karya seni alami di hadapannya. Minos memejamkan mata dan menciumnya dengan penuh gairah. Erangan tiba-tiba lolos dari bibirnya sebelum dia membungkus daging yang berdenyut di depannya dengan bibirnya, memasukkan setengah dari panjangnya ke dalam mulutnya dengan mudah. Cahaya biru yang menyelimuti tubuh peri Segiel bertambah kuat saat naluri kedua kekasih itu meningkat, mulut dan tangan mereka bekerja untuk memuaskan satu sama lain. Sementara Minos memijat pantat indah kekasihnya, Segiel memegang tongkatnya dengan satu tangan dan memijat buah zakarnya dengan tangan lainnya. Saat menelan tongkat Minos, dia bisa merasakan dirinya mencapai orgasme bersamanya. Bahkan sebelum mereka sampai di sana, mereka bertukar posisi, dengan dia duduk di atasnya, pinggulnya bergerak cepat saat dia merasakan dagingnya melingkari tiang Minos yang keras dan panas. Beginilah malam terakhir Minos di markas Armans berlangsung. Setelah mengurus keperluan istri-istrinya sebelum mendekati Segiel, ia akan mengakhiri hari terakhirnya di markas untuk waktu yang tidak ditentukan dengan masuk dan keluar dari wanita level 114. Setelah 2 jam merasa puas dan gembira, Minos akan meninggalkan majikannya dan meninggalkan markas pasukannya untuk akhirnya memulai perjalanan barunya. Sekali lagi, sudah waktunya baginya untuk melakukan perjalanan ke utara. Namun, kali ini, ia akan sendirian dan jauh lebih kuat daripada perjalanan panjangnya sebelumnya. Cukup berpengalaman untuk bepergian mengelilingi benua tanpa harus khawatir tentang persiapan yang panjang, Minos akan meninggalkan pulau terapung itu untuk perjalanan panjang ke depannya. Sementara itu, keluarga dan sekutunya tetap tinggal, fokus pada kultivasi dan misi masing-masing. Beberapa dari mereka tidak jauh tertinggal, sementara yang lain baru saja menduduki posisi baru dengan banyak masalah yang harus dipecahkan. Meskipun mereka akan merindukannya selama bertahun-tahun mendatang, tidak seorang pun dari mereka punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 4 tahun berlalu setelah Minos meninggalkan kantor pusat Armans, saat dia hampir menyelesaikan perjalanannya ke bulan buatan. Rekan-rekan anggota guildnya memanfaatkan waktu untuk melanjutkan kultivasi dan usaha mereka. Abby dan Gloria mencapai level 106 selama kurun waktu ini, level yang sama dengan Kendrick, Vico, dan Charlie. Sementara itu, Ruth mencapai level 107, dan Grisdy juga naik 1 level selama tahun-tahun ini. Dengan sumber daya yang melimpah dari faksi tersebut, para anggota terkemuka menikmati kemewahan markas mereka yang aman, bebas dari kekhawatiran terus-menerus tentang pertahanan diri. Selain itu, mereka memiliki akses eksklusif ke lahan kultivasi khusus. Hasilnya, setiap anggota mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kecakapan kultivasi mereka. Minos ingin sebanyak mungkin dari mereka menjadi perwira menengah saat dia pergi, jadi masing-masing perwira junior, sebagian besar dari mereka, berusaha untuk mencapai tujuan itu. Dan beberapa telah mencapainya. Sementara rekan-rekannya melanjutkan perjalanan mereka sendiri, Minos sudah berada di Suaka Ganawai, menanti hari keberangkatannya ke bulan buatan. Setelah berminggu-minggu menunggu di tempat ini untuk hari perjalanannya, hari ini adalah hari baginya untuk menyelesaikan perjalanannya ke bulan buatan dan berbicara lagi dengan pecahan jiwa Seraphim. Dia segera menuju ke stasiun transportasi instan dan memasuki peron yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut. Setelah 4 orang lainnya yang akan pergi ke bulan buatan hari ini bergabung dengannya, dia merasakan ruang di sekitarnya berubah. Sebelum dia menempuh jarak 1.000.000 kilometer dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia kembali ke bulan buatan. Kali ini tanpa menunjukkan reaksi seperti yang dia tunjukkan saat pertama kali melakukan perjalanan ini. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2548, menuju dunia Seraphim. Sesampainya di bulan buatan, Minos meninggalkan keempat penduduk asli Zokaro, yang merasa sakit setelah tiba di sana dengan transportasi instan, dan berjalan keluar dari area tersebut. Melewati orang-orang di pinggiran, di belakang gedung stasiun luar angkasa yang megah, Minos segera menuju ke kontel. Sementara itu, tato 6 sayap di salah satu tangannya menghangat hingga, setelah bertahun-tahun menunggu, pecahan jiwa Seraphim menampakkan diri kepada Minos. Akhirnya kita sampai juga, ya, komentar pecahan jiwa itu dengan nada ramah, senang karena kesepakatan mereka mulai membuahkan hasil. Kemana kita sekarang? Kau bercerita tentang perjalanan ke dunia Seraphim saat aku kembali ke Zokaro, tetapi kau tidak memberitahuku nama-nama tempat yang harus kita lalui untuk sampai ke sana. Tentang itu, sebaiknya kau beli tiket ke Nebula Daun Pakis. Aku tidak tahu pemberhentian mana yang harus kau singgahi untuk berganti kapal,
tetapi pasti ada beberapa perusahaan di rute antara posisi kita dan Nebula Daun Pakis. Perjalanan itu sendiri tidak akan memakan waktu lama. 2 tahun jika kita beruntung, 4 tahun jika tidak. Ada distorsi spasial rahasia dari tuanku di galaksi ini. Melalui distorsi ini, kita bisa mencapai dunia Serapim. Kau harus berkonsentrasi pada bagian perjalanan ini. Saat kau mencapai Nebula Daun Pakis, aku akan membawamu ke duniaku. Sayangnya, aku kehabisan tenaga. Aku akan menghilang jika terus berbicara. Nebula Daun Pakis, tidak apa-apa, jangan khawatir, aku akan sampai ke galaksi ini. Kalau sudah sampai, aku akan menyuruhmu kembali. Semoga beruntung. Dengan levelmu saat ini, aku ragu ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya. Tapi berhati-hatilah. Alam semesta bisa mengejutkan, kata Serafim itu sebelum menghilang kembali ke tato Minos. Sambil menatap tangannya, Minos menyadari tato itu menjadi lebih transparan dari sebelumnya, pertanda tato itu akan menghilang tidak lama lagi. Sesaat, ia mendesah, membayangkan betapa jauhnya perjalanannya. Dalam sekejap mata, berabad-abad telah berlalu, dunia spiritual bukan lagi tujuannya, dan ia kini cukup kuat untuk menghancurkan planet-planet seperti dunia asalnya. Namun, masih ada perjalanan panjang di depannya, tantangan baru yang akan mengancam hidupnya beberapa dekade lagi, takdir yang tidak memberi ruang untuk penundaan. Setelah beberapa detik, ia melanjutkan perjalanannya, berhenti di salah satu loket tiket yang menjual tiket ke berbagai stasiun luar angkasa, planet, dan galaksi di alam semesta. Temanku, aku tidak yakin kemana aku akan pergi dari bulan buatan. Yang ku tahu adalah aku harus pergi ke Nebula Daun Pakis. Minos tersenyum saat mengatakan kemana dia akan pergi. Nebula Daun Pakis, kami tidak punya kapal yang menuju galaksi itu. Namun, kami punya kru kecil yang akan pergi ke galaksi dekat Nebula Daun Pakis. Dari sana, Anda bisa mendapatkan kru untuk mengantar Anda ke tujuan akhir. Karyawan organisasi di balik bulan buatan menjelaskan dengan nada netral. Itu cocok buatku. Aku ingin tiket ke tempat seperti itu. Minos mengangguk yakin. Baiklah, saya harus memperingatkan Anda bahwa pesawat antariksa yang meninggalkan stasiun kita akan memulai perjalanan ini dalam 7 bulan. Perjalanan ke Omikron Aquari memakan waktu rata-rata sekitar 19 bulan. Mengapa tidak ada kru yang pergi ke Nebula Daun Pakis? Ku dengar tempat itu dekat dengan posisi kita, tanya Minos dengan penuh minat saat mendengar jarak antara bulan buatan dan Omikron Aquari. Itu karena kurangnya permintaan, menurutku. Galaksi kita, Omikron Aquari dan Nebula Daun Pakis, semuanya adalah area tingkat tinggi dengan keberadaan para dewa tertinggi. Konon, ada makhluk yang lebih kuat di 2 galaksi lainnya. Oleh karena itu, hanya sedikit makhluk dari daerah ini yang meninggalkan dunia mereka, dan hanya sedikit dari galaksi kita yang berani bepergian ke tempat-tempat ini. Jadi, tidak banyak kru yang bersedia melakukan perjalanan ini. Jadi begitulah, Minos mengerti dan segera membayar Kilnats yang harus dibayarkan, lalu berangkat dengan tiketnya ke Omikron Aquari. Dia sedang menuju ke wilayah perdagangan bulan buatan, tertarik untuk menukar beberapa Kilnat dengan mata uang asing, serta sumber daya untuk dibawa bersamanya dalam perjalanan ini. Sore harinya, dia akan menyelesaikan semua ini dan kemudian mencari tempat yang bagus untuk bertani secara terpencil selama beberapa bulan ke depan. Perjalanannya selama beberapa tahun terakhir tidak ada yang istimewa, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Dia berencana untuk menebusnya dalam beberapa bulan ke depan. Mencapai level 107 akan lebih sulit daripada mencapai level 106, jadi dia bermaksud memacu dirinya sendiri pada bulan-bulan ini. Dan juga saat perjalanannya menuju Omikron Aquari dimulai. Dalam sekejap mata, waktu akan berlalu dan bulan-bulan pengasingan Minos di bulan buatan akan berakhir. Bangun dari meditasinya dengan pengatur waktu yang telah disiapkannya sendiri. Minos akan mengenakan pakaian dan baju zirahnya sebelum makan dalam perjalanannya ke area keberangkatan stasiun raksasa ini. Mengikuti arahan yang sudah diketahuinya dan rekomendasi pada tiketnya, dia segera sampai di gerbang tempat krunya akan berangkat dalam perjalanan ini. Kali ini ia tidak akan bepergian dengan pesawat luar angkasa besar yang membawa puluhan awak dan ratusan penumpang. Pesawat yang menuju Omikron Aquari lebih kecil, pesawat luar angkasa yang dapat dengan nyaman mengangkut maksimal 30 makhluk dalam satu waktu. Jadi, proses menaiki kapal tidak memakan waktu lama. Begitu tiba di gerbang keberangkatan dan 12 awak kapal mulai menaiki kapal, Minos memasuki kapal dan bertemu dengan beberapa makhluk dari ras yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sesuatu yang mencolok tentang kelompok awak dan penumpang yang akan pergi ke Omikron Aquari adalah kultivasi mereka. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang penguasa level 113, sementara kapten kapal adalah seorang tertinggi level 117, sekuat komandan Armand sendiri. Tidak heran biaya perjalanannya sangat mahal. Ini bukan kru biasa, Minos berpikir dalam hati saat memasuki kabinnya, lalu mengikuti anjuran dan bersiap berangkat.
Dalam beberapa saat, kapten akan mengumumkan keberangkatan kelompok itu, dan segera kapal akan meninggalkan bulan buatan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2549, Omikron Aquari. Perjalanan 19 bulan antara bulan buatan dan Omikron Aquari akan berlalu dengan cepat. Minos menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dalam pengasingan, tidak mengkhawatirkan rute atau bahaya dalam perjalanan. Awak kapal kecil yang tiba di Omikron Aquari itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang bisa ia hadapi. Jika sesuatu yang berbahaya menghampiri mereka, tidak akan ada bedanya baginya untuk ikut campur. Namun untungnya, kru yang mengangkut Minos tidak menghadapi tantangan apapun selama bulan-bulan ini. Hanya sedikit makhluk tingkat ke-12 yang menjelajahi alam semesta, jadi selain masalah alami di luar angkasa, penyergapan atau aksi bajak laut hampir tidak akan memengaruhi kru seperti dia. Dalam 19 bulan, mereka telah menempuh seluruh perjalanan antara titik awal dan tujuan mereka, memasuki galaksi hari ini, bepergian dalam kecepatan tinggi, perlahan-lahan melambat. Sudah dengan mengingat pemberhentian terakhir mereka. Dalam waktu paling lama 1 jam, mereka akan tiba di stasiun pendaratan, titik akhir perjalanan ini. Saat itu, semua penumpang sudah diperingatkan akan kedatangan rombongan di tujuan, di kabin mereka, duduk dan sabuk pengaman terpasang dengan benar, bersiap menghadapi perlambatan yang akan datang. Minos telah meninggalkan ruang kultivasinya dan menunggu untuk turun, bersemangat untuk perjalanan terakhirnya. Menurut pecahan jiwa sang Serafim, ia akan mencapai galaksi tujuannya dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun perjalanan. Jadi Minos menunggu hingga akhir sisa jam perjalanan. Saat pesawat luar angkasa melambat, menyebabkan semua penumpang dan awak mengalami 1 menit perlambatan ekstrim, cukup untuk melumpuhkan siapapun yang tidak siap. Minos dan seluruh penumpang sudah terbiasa dengan efek ini. Setelah 10 menit, kapal berlabuh di pelabuhan antariksa dan sinyal pendaratan muncul di sekeliling kapal. Meninggalkan kabinnya, Minos melanjutkan langkahnya, tidak tergesa-gesa tetapi ingin segera mencapai terminal keberangkatan tempat ia akan membeli tiket berikutnya. Saat keluar kapal, ia menyapa beberapa alien, orang-orang yang pernah ditemuinya beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, dan bahkan menyapa beberapa awak kapal. Begitu dia meninggalkan landasan pendaratan, dia melihat papan neon di sekitar bagian stasiun ini. Kompleks itu ditandai dengan jelas, dengan banyak alien yang lebih lemah datang dan pergi, beberapa kapal turun pada saat yang sama dengannya. Meskipun tidak banyak pergerakan dari bulan buatan ke sini, ada banyak pergerakan internal dalam galaksi ini. Dan juga menghubungkan dunia yang lebih tinggi di area tersebut dengan dunia yang lebih lemah di bagian lain alam semesta. Minos harus menghindari banyak makhluk dalam perjalanannya dan tidak akan menemui banyak supremes. Seperti di Zokaro, spesialis tahap ke-12 sulit ditemukan. Selain kapten beberapa pesawat ruang angkasa, tidak ada seorang pun yang begitu kuat sehingga dia harus berhati-hati. Dia segera tiba di loket tiket, di mana dia menunggu hanya 20 menit sebelum gilirannya tiba. "Hai, saya ingin tiket ke Nebula Daun Pakis." Minos langsung ke pokok permasalahan, menatap penuh harap ke arah makhluk di depannya. "Nebula Daun Pakis, kita punya 2 pilihan bagi pelancong. 1. Menunggu 22 bulan untuk kelompok berikutnya yang akan langsung menuju Nebula Daun Pakis, atau pergi dalam sebulan dengan kelompok yang akan menuju Zeta Draconis." Alien di sisi lain meja menjelaskan. "Zeta Draconis, dari sana aku bisa pergi ke Nebula Daun Pakis?" tanya Minos, karena tidak tahu banyak tentang galaksi-galaksi yang ada di kuadran alam semesta ini. "Ya, Zeta Draconis adalah galaksi yang kuat dan besar yang berjarak 9 bulan dari posisi kita. Sebuah dinasti yang bersekutu dengan para penguasa Nebula Daun Pakis memerintah Zeta Draconis, jadi kalian akan menemukan kelompok-kelompok di sana untuk membawa kalian ke tujuan kalian. Perjalanan antara Zeta Draconis dan Nebula Daun Pakis akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Namun, ada waktu tunggu antara pos-pos ini dan perjalanan, serta biayanya." Alien itu menatap Minos sejenak dalam diam, memberi waktu kepada manusia itu untuk berpikir tentang apa yang harus dilakukan. "Apa yang kau pilih, akan lebih cepat jika melalui Zeta Draconis, tetapi juga akan lebih mahal dan lebih berbahaya. Zeta Draconis adalah rumah bagi para naga ilahi. Aku akan pergi ke Zeta Draconis. Terima kasih atas rekomendasinya." Minos memutuskan sebelum mendengar harga tiket dan beberapa rekomendasi lainnya. Setelah mengambil tiketnya dan mengucapkan terima kasih kepada pria itu, ia berjalan menuju suatu daerah di mana ia bisa menunggu kapal berikutnya untuk berlabuh. Sebulan berlalu dengan cepat bagi Minos saat ini. Namun, dengan kekuatan temporalnya, ia dapat membuat waktu berlalu dengan cara yang berbeda, dan ia dapat menikmati lebih banyak waktu saat berkultivasi. Dia telah menggunakan sebagian kekuatan temporalnya pada keluarga dan anggota faksinya, sehingga kekuatan itu tumbuh pesat selama dia tinggal di Armans.
Setelah melakukan ini pada dirinya sendiri selama perjalanannya ke galaksi ini, dan sekarang di bulan kultivasi ini, Minos akan mengalami lebih banyak waktu kultivasi daripada yang seharusnya. Sisi buruknya adalah konsumsi energi vitalnya. Namun, ia tidak khawatir akan kehilangan harapan hidupnya selama bertahun-tahun. Hanya ada dua kemungkinan nasib bagi Minos. Gagal dan mati jauh sebelum harapan hidupnya berakhir, atau berhasil dalam semua tantangan dan mewarisi posisi celestial di alam atas. Jika pilihan kedua adalah takdirnya, ia bisa hidup selamanya, jadi vitalitasnya saat ini tidak penting. Jika pilihan pertama adalah apa yang akan terjadi, maka vitalitasnya juga tidak penting. Dengan mengingat hal ini, ia akan menjalani 5 bulan kultivasi hanya dalam satu waktu, yang segera tiba pada saat keberangkatannya dari Omikron Aquari. Setelah meninggalkan area kultivasi tempat ia menghabiskan beberapa minggu terakhir dalam pengasingan, Minos berjalan menuju stasiun keberangkatan. Kultivasinya sudah setengah jalan menuju level 106. Jika dia terus berkultivasi seperti yang telah dilakukannya selama beberapa bulan terakhir, dia bisa mencapai level 107 pada saat dia harus memasuki dunia Serapim. Tanpa mengkhawatirkan kecepatan kultivasinya, dia menaiki pesawat ruang angkasa menuju Zeta Draconis. Agak penasaran dengan galaksi naga ilahi. Selain naga-naga di dunia spiritual, dia belum pernah melihat naga sungguhan dalam perjalanannya menjelajahi alam semesta. Namun, mengingat asal-usul naga di dunianya, yang terkait dengan Panfuter, Minos penasaran tentang naga ilahi dan hubungan mereka dengan naga-naga lainnya di alam semesta. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2550, Zeta Draconis. 10 bulan kemudian, perjalanan Minos antara Omikron Aquari dan Zeta Draconis berlalu dengan cepat, karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di ruang kultivasi individu. Sama seperti perjalanan dari bulan buatan ke tempat perhentiannya sebelumnya, tidak banyak permintaan untuk perjalanan ke Zeta Draconis. Bahkan, permintaannya lebih rendah daripada antara bulan buatan dan Omikron Aquari. Setelah perjalanan yang mulus, Minos mendarat di stasiun luar angkasa di Zeta Draconis, di mana ia menemukan bahwa ia harus melakukan perjalanan ke sebuah planet di galaksi itu untuk melanjutkan perjalanan ke nebula daun pakis. Setelah 2 minggu bepergian melalui lubang cacing universal, ia tiba di planet ini, rumah para naga ilahi. Saat tiba di planet naga ilahi, Minos menghadapi penghalang masuk di mana ia menjalani wawancara dengan seekor naga besar. Tubuh makhluk ini berbeda dari naga di dunia spiritual, tetapi sangat mirip dengan bentuk dewa naga leluhur di dunianya. Setelah mendapat izin untuk memasuki dunia ini, Minos tidak dapat menahan diri untuk membayangkan adanya semacam hubungan antara dunia ini dan Panfuter di masa lalu yang jauh. Faham dari Dunov mungkin merupakan makhluk tingkat ke-12 saat dia masih hidup. Minos membayangkan saat dia tiba di permukaan planet yang menjadi rumah bagi dinasti tertinggi Zeta Draconis. Begitu ia meninggalkan bangunan megah berbentuk gunung berapi itu, Minos melihat makhluk-makhluk raksasa berterbangan ke sana kemari, naga-naga seukuran pulau terapung. Tetapi ada juga junior yang jauh lebih kecil. Ini bukanlah dunia yang berpenduduk. Dalam ratusan kilometer persegi, seharusnya hanya ada beberapa lusin makhluk. Namun, sebagian besar makhluk di sana berukuran besar, dan hanya beberapa dari mereka yang bukan milik ras penguasa. Naga ilahi tidak menerima alien untuk tinggal di dunia mereka, hanya mereka yang sekadar lewat dan bersedia membayar jasa naga. Naga ilahi adalah makhluk yang terkenal karena kemampuan dan kekuatan spasial mereka. Karena itu, mereka adalah pembangun ruang angkasa kuno di balik beberapa keajaiban ruang angkasa terbesar di alam semesta. Satu-satunya jalan menuju nebula daun pakis adalah melalui tempat ini, melalui lubang cacing universal raksasa yang sedang dicari Minos saat ini. Dalam perjalanannya ke sana, mengikuti petunjuk yang direkomendasikan oleh naga yang telah menanyainya, Minos menyadari kekayaan spiritual dunia ini, yang mampu menyaingi Zokaro dan bahkan melampauinya dengan selisih yang tipis. Sayangnya, hanya naga yang bisa tinggal di sana. Apakah saya berkesempatan mendapatkan semacam visa untuk tinggal di tempat ini? Tanyanya sambil memikirkan perjalanan kembali ke Zokaro. Jika dia mengambil rute yang sama seperti yang dia lakukan sekarang, dia harus melewati tempat ini dengan satu atau lain cara. Dengan keterampilan yang berhubungan dengan naga dan tubuh yang sangat kuat karenanya, Minos tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kemungkinan itu untuknya. Aku perlu meningkatkan kualitas tubuhku ke tingkat celestial. Mungkin aku bisa meningkatkan peluangku jika aku melunakkan tubuhku di sini. Memperkaya Dragon's Eye mungkin juga membantuku dalam kompetisi berikutnya untuk mendapatkan warisan celestial. Saat ini, Minos tidak khawatir tentang penguasa. Ia khawatir tentang tahap selanjutnya, terutama tingkat berikutnya dari warisan celestial. Dengan mengingat hal ini, Minos terbang ke kota asing di planet ini, tempat alien datang dan pergi melalui lubang cacing di area tersebut.
Sambil mengantre untuk memasuki salah satu lubang cacing ini, Minos mendekati naga ilahi yang menjual sumber daya dan membeli beberapa barang yang menurutnya berharga. Teman, apakah ada kemungkinan seseorang yang mewarisi kekuatan naga bisa mendapatkan izin khusus untuk tinggal lebih lama di dunia ini? Minos langsung ke pokok permasalahan sambil membayar belanjaannya. Pewaris naga? Biasanya pewaris naga adalah naga, orang asing, kata makhluk tua itu, penguasa level 112. Tetapi bagaimana jika seseorang yang baik berhasil meyakinkan seekor naga untuk memberinya warisannya? Apakah orang seperti itu memiliki hak istimewa, berbeda dari makhluk yang tidak memiliki hubungan dengan naga? Minos bersikeras sambil tersenyum. Naga tua itu menatap mata manusia kecil itu dengan serius. Itu mungkin saja, tetapi aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Apakah kau mewarisi kekuatan naga? Kau tidak terlihat kuat bagiku. Minos tidak tersinggung. Dibandingkan dengan naga-naga di dunia ini, dia 1 atau 2 tingkat lebih lemah daripada saat berada di Zokaro. Ada makhluk-makhluk istimewa di Zokaro yang tidak akan mudah dilawan Minos dan akan menunjukkan efisiensi bertarung yang lebih rendah daripada yang telah ditunjukkannya dalam perjalanannya. Namun, makhluk-makhluk seperti itu, makhluk seperti dirinya, langka dan sulit ditemukan. Namun, di dunia naga ini, Minos dapat mengatakan bahwa ada beberapa di antaranya. Hal ini bahkan membuatnya sedikit takut dengan perjalanan yang akan ditempuhnya, takut bahwa ia pada akhirnya akan bertemu dengan salah satu pesaingnya untuk memperebutkan warisan celestial. Jika itu yang terjadi, hampir bisa dipastikan mereka akan saling memburu sampai mati. Yang lebih penting, tidak ada jaminan mereka akan memiliki kondisi yang sama dengan warisan celestial. Sejauh pengetahuan Minos, waktu berlalu secara berbeda di setiap bagian alam semesta. Dia berada di level 106, tetapi mungkin ada pesaingnya yang masih berada di level 102. Atau bahkan di level 113. Dia tidak ingin bertemu satupun dari mereka, meskipun itu berarti kesempatan baginya. Minos menjawab kepada naga itu, ya, aku mewarisinya. Yang senior ingin melihatnya, dia menunjukkan salah satu tangannya kepada naga itu. Tertarik, makhluk besar itu menyentuh tubuh Minos, lalu merasakan dahsyatnya tatapan naga manusia ini, namun juga betapa kuatnya tubuh kecil ini. Oh, matanya terbuka lebar, sementara beberapa alien di area itu melihat ke arahnya, merasakan auranya meningkat. Kau benar-benar memiliki pecahan naga di dalam dirimu. Tidak, sebenarnya, ada 2. Makhluk itu menyipitkan matanya saat ia merasakan sesuatu dari naga yang lemah dan sesuatu dari makhluk tingkat tinggi. Di mana dia menemukan tetua ini? Sang naga ilahi level 112 bertanya-tanya saat dia merasakan sisa-sisa dewa naga dari dunia spiritual di Minos. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Sambil menatap mata coklat Minos, makhluk itu melemparkan gigi naga ke manusia bersayap itu. Aku bisa melihat kau tertarik untuk pergi melalui salah satu lubang cacing kami. Lanjutkan perjalananmu. Jika kau punya waktu, kembalilah dan kunjungi aku. Gigi naga ini akan membantumu untuk pergi ke seluruh duniaku. Aku akan membantumu mendapatkan izin khusus. Namun, aku tidak bisa menjamin kau tidak akan mengalami masalah. Minos berterima kasih padanya sambil tersenyum, melihat kesempatannya. Tak lama kemudian ia akan pergi tanpa terlalu banyak berpikir tentang kemana ia akan membawanya atau bahayanya. Lebih baik memiliki koneksi sederhana ini sekarang daripada pergi tanpa membawa apapun. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.